Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat setia Suara Edukasi Banua, BTKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini dan tentu dalam podcast Suara Edukasi Banua, persembahan Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sahabat, berbicara tentang kualitas pendidikan terutama di Kalimantan Selatan tentu tidak lepas dari peran salah satu lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk itu telah hadir dan kita undang narasumber yang akan berbincang dengan kita pada kesempatan kali ini, Bapak Yuli Haryanto SMSI, Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, sudah hadir di studio kami. Kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum Pak Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Kabar baik Pak ya? Kabar baik. Ya, ini terima kasih hadir. Sibuk sekali Pak Yuli ini ya. Terima kasih hadir di podcast kami dan tentu kita nanti Pak berbincang banyak terkait dengan waktu yang terbatas. Ya. Tapi kita akan berbincang banyak terkait dengan bagaimana terutama peran BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Tapi ini Pak Yuli tadi ke Banjarmasin ini langsung dari kantor atau? Langsung dari kantor. Langsung dari kantor Pak ya? Langsung dari kantor, langsung menuju ke sini. Tapi sempat alhamdulillah tadi ke kantor dulu. Iya. Jadi biasa kalau pagi kita ada kegiatan rapat-rapat kecil sama teman-teman dulu sebelum kami berkegiatan. Dan harus sempat ngopi dulu Pak ya? Harus ngopi dulu kalau pagi. Biar bisa segar gitu. Ini tahun berapa Pak di BPMP? Saya alhamdulillah tahun kelima di Tahun BPMP kelima, Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Sudah lama. Kepala BPMP yang cukup lama sebenarnya Pak ya. Cukup lama saya, alhamdulillah. Apa sih Pak yang menarik bertugas di BPMP itu? Pertama menariknya kami punya relasi yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami juga membantu mendampingi juga pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan SPM pendidikannya, standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Ini sangat menarik dan membuat kami setiap hari bisa haluan-haluan yang mau disasar seperti apa, menyesuaikan dengan kemampuan maupun strategi dari setiap kabupaten kota. Dan ini unik sekali di 13 kabupaten kota dan provinsi. Dengan strategi masing-masing. Strategi masing-masing, kemampuan keuangan masing-masing, iya, betul. Dengan karisma kepala dinas masing-masing. Iya. Tentu strateginya berbeda-beda. Ya, tapi sempat rehat Pak ya, sempat istirahat, sempat santai gitu kan Pak Yuli ya, tidak kerja terus tuh. Oh, pasti Pak, namanya manusia itu kan juga kayak mesin ya. Mancing atau apa? Harus istirahat. Kalau saya sebenarnya nggak mancing. Kebetulan saya suka di media sosial, jadi saya kalau senggang gitu bikin video-video hoax sama teman-teman aja di BPMP, bikin ide-ide hoax yang lucu-lucu untuk IG BPMP. Oh iya, itu kerja juga berarti Pak. Tapi bagi saya sambil liburan karena lucu gitu ya. Oh iya, healingnya seperti itu. Healingnya lucu sama teman-teman aja. Iya. Lebih Baik, gitu. Baik Pak Yuli, kita berbicara tentang potret pendidikan di Kalimantan Selatan. Sepanjang 5 tahun ini, Pak Yuli sendiri melihat seperti apa Pak pendidikan di Kalimantan Selatan? Dinamikanya pasti terjadi Pak. Jadi kalau kita bicara tentang mutu pendidikan di Kalimantan Selatan, kita bicaranya tentang standar gitu ya Pak ya. Jadi ada ukurannya. Standarnya apa sih gitu. Jadi kalau berbicara mutu pendidikan, kita bicaranya tentang standar. Nah, di dalam pendidikan itu ada beberapa standar, terutama standar nasional pendidikan yang menjadi acuan mutu kita. Ini perlu kami sampaikan dan tentunya kita sesuaikan dengan regulasi dari pemerintah. Misalkan di pemerintah kabupaten kota kita mengenal namanya standar pelayanan minimal Pak. Nah, itu yang dikawal karena itu menjadi urusannya wajib pemerintah kabupaten kota. Nah, korelasinya hubungannya dengan standar bahwa dengan standar pelayanan minimal inilah kita bisa meningkatkan mutu pendidikan. Di satuan pendidikan kemarin dikenal dengan namanya rapot pendidikan. Rapot pendidikan merupakan gambaran dari standar nasional pendidikan kita Pak. Nah, ini yang terus kami kawal, kami dampingi. Alhamdulillah dari sejak tahun 2022, sejak dikeluarkan rapot pendidikan, yang kemudian pemerintah kabupaten kota juga mendapat rapotnya, namanya rapot pendidikan bagi kabupaten kota atau pemerintah daerah, rapot pendidikan pemerintah daerah.
setiap tahun kita SPM kita mengalami penaikan dari yang semulanya masih ada 9 kabupaten kota yang belum tuntas, sekarang hampir 100% kabupaten kota di Kalimantan Selatan SPM-nya sudah di rata-rata di tuntas Pratama. Gitu. Artinya sudah Jadi, capaian sudah sama. Sebelumnya 9 dan sekarang bahkan ada satu yang madya. Gitu. Ada satu madya. Jadi luar biasa. Itu kabupaten mana yang madya? HST, Hulu Sungai Tengah. Sampai kemarin dapat apresiasi dari Pak Menteri juga. Gitu. Artinya kan ini menjadi perhatian karena ini menjadi standar kita, gitu ya. Menjadi standar kita untuk mutu pendidikan kita. Jadi, alhamdulillah dengan banyaknya perhatian dan banyak, bukan hanya dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan, kami juga diajak berkolaborasi, berdiskusi dengan anggota dewan, gitu ya, baik anggota dewan di provinsi maupun di kabupaten kota. Kepentingan kami satu sih sebenarnya semakin banyak yang perhatian, semakin baik untuk pendidikan kita, semakin banyak yang tahu standar, banyak yang tahu mutu pendidikan, kita punya pijakan dan data yang jelas. Karena yang kami sajikan juga bukan data yang bersumber tidak jelas, tapi kita punya acuan yang jelas. Misalkan terkait dengan SPM, kita punya namanya rapotnya kabupaten kota maupun rapotnya sekolah, sehingga bagaimana diskusi berikutnya untuk meningkatkan mutu tersebut. Tapi sejatinya ketika berbicara mutu, ini juga kami harus hati-hati, biar tidak terlalu dipelintir sehingga merasa membanding-bandingkan kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, sehingga seolah-olah kabupaten saya baik, kabupaten saya buruk, dan seterusnya. Ini yang sebenarnya kami sangat hindari, karena raport ini fungsinya untuk memetakan data dan sebagai data pijakan bersama, bukan untuk membanding-bandingkan. Bisa kami sampaikan sebagai data refleksi upaya bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi raport pendidikan SPM itu bukan untuk melabeli kabupaten kota A, B, C, baik, buruk, dan sebagainya, tapi sebagai langkah strategis untuk membuat pijakan atau kebijakan yang kira-kira nanti dilakukan apa, sehingga setiap tahun kita tahu progresnya dan kenaikannya. Itu yang poin yang penting, Pak. Ya, apalagi Pak ya, setiap kabupaten kota berbeda-beda. Beda-beda kondisinya. Gitu. Bahkan bukan hanya kondisinya saja, geografisnya beda. Ada yang di daerah pulauan, ada yang di daerah banyak gunungnya, ada yang daerah yang cakupannya luas, ada yang populasi sekolah, populasi siswanya banyak. Nah, ini kan karakteristiknya beda, sehingga kan nggak bisa kita banding-bandingkan secara keseluruhan. Jadi kami melihatnya per parsial permasalahan kabupaten kota. Maka strategi kami banyak berdiskusi, berapat bersama dengan bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi juga Bapeda yang kita undang. Karena dengan Bapeda juga punya peran strategis untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dinas berdasarkan dari raport pendidikan. Ini menjadi poin penting bagi kami bisa menyatukan dan membersamai Bapak Ibu yang ada di Bapeda sama Dinas Pendidikan. Tujuan kami sebenarnya tadi agar langkah penjaminan mutu itu tidak silo-silo atau terkotak-kotak. Pengennya kami Bapeda sama dengan provinsi ini dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa sejalan gitu. Antara program yang diprioritaskan apa, kemudian yang dianggarkan apa, sehingga progres peningkatan mutu juga jadi jelas arahnya kemana gitu. Harapannya kan seperti itu. Jadi sekali lagi SPM pendidikan maupun rapot pendidikan bukan untuk melabeli kabupaten kota baik atau buruk, tapi sebagai peta mutu pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, dan memang keterlibatan semua stakeholder ini penting begitu Pak. Bukan hanya peran Dinas Pendidikan saja dengan BPMP, tetapi tadi juga dilibatkan Bapeda, bahkan mungkin pihak lain juga sebenarnya. Betul Pak, betul sekali. Jadi kalau kita bicara peningkatan mutu pendidikan di sebuah kabupaten kota, kita tidak hanya melihat satu sekolah saja atau dua sekolah, tapi melibatkan semua sekolah yang ada di daerah tersebut. Jadi bukan hanya sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan, tapi sekolah-sekolah di bawah Kanwil Kemenak. Itu juga dia perhatikan. Karena ketika bicara rapot pendidikan kabupaten kota, itu seluruh sekolah yang ada di situ, baik sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan maupun Kanwil Kemenak. Berarti madrasah juga madrasah semua juga masuk. Jadi kalau mau meningkatkan mutu pendidikan, jangan setengah-setengah, gandeng bareng-bareng. Kami sudah mulai itu. Kemarin kami sosialisasikan
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan ini bersama pengawas-pengawas sekolah se-Kalimantan Selatan, baik yang di bawah Kanwil Kemenak maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi duduk bareng bersama-sama, ayo ini mutunya ini, standar yang perlu kita kawal ini, SPM-nya ini, rapotnya ini. Terus upaya kita mengawal sekolah-sekolah, terutama dengan pengawas nih, karena kan sekolah kita kan banyak. Di Kalimantan Selatan ada 8.230 satuan pendidikan, sedangkan pengawasnya ada di setiap kabupaten kota. Ini yang kita ajak bergandengan tangan, sehingga ketika bicara peningkatan mutu pendidikan, ya semua harus kita libatkan. Jadi peran dari yang paling penting itu dari Pak Bupati, Wali Kota, kepala daerah, gitu ya, kepala daerah, karena itu pengikatnya. Mengikatnya, regulasinya itu nanti, karena kan kita bicara SPM tadi kan menjadi label atau sebagai ini prestasi pendidikan banget yang sudah dicapai oleh masing-masing kabupaten kota. Itu capaiannya ini, gitu ya. Capaiannya, petanya seperti ini, naik atau turun dari tahun kemarin. Bukan baik dan buruk ya, tapi naik atau turun. Gitu. Kalau naiknya berapa? Berapa kenaikannya? Nah, ini yang kita kawal nih. Semakin banyak kenaikannya, kalau kita ukur SPM itu kan ada 6 tingkatan ya, mulai dari belum tuntas, tuntas muda, tuntas pratama, tuntas madya, tuntas paripurna, dan tuntas utama, dan tuntas paripurna. Ada 6 ketuntasan, Pak. Nah, ada yang kemarin bisa meloncat 2 kali lipat. Dari belum tuntas langsung tuntas pratama, dan seterusnya. Harapannya begitu tuh. Kalau banyak SPM pendidikan yang bisa meningkat bahkan sampai 2 kali lipat, ini kami juga akan support dan senang sekali. Karena sesuai tusi kami, BPMP itu mengawal penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, maupun pendidikan kemasyarakatan setaraan. Tapi itu tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa direkayasa, Pak ya. Kita buat seperti ini agar meningkat begitu. Bisa tidak, Pak? Nah, ini kita punya dashboard. Nah, enaknya itu. Kita punya dashboard namanya rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu ada akses untuk kabupaten kota dan akses untuk sekolah. Sekolah hanya bisa melihat rapotnya sekolah, kabupaten kota bisa melihat rapotnya agregasi dari rapotnya satuan pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Artinya kalau ada dashboard kan enak capaiannya ini. Bahkan kalau di kabupaten kota kan kita ada 15 indikator urusan pendidikan dalam SPM tadi. Dan itu sudah di dalam rapot pendidikan. Kalau provinsi ada 29 indikator, Pak. Jadi sudah terstruktur dan kita tahu nih mana-mana yang mau kita tingkatkan. Bahkan dalam rapot pendidikan itu kita bisa melihat kalau mau meningkatkan ini kegiatannya apa. Gitu. Jadi kita mendorong Bapak Ibu di kabupaten kota untuk membuat perencanaan berbasis data. PBD. Datanya rapot pendidikan tadi. Sehingga sesuai. Dan itu pun kami kembalikan ke kabupaten kota. Artinya silahkan disesuaikan. Gitu. Disesuaikan dengan kemampuan dan yang diprioritaskan mana. Karena kan banyak sekali tuh. Gitu. Banyak sekali. Sehingga yang diprioritaskan mana, yang perlu dicapai mana. Dan kami akan sangat senang sekali membantu dan mengawal itu. Sehingga target SPM kita yang menjadi target tahunan oleh Bapak Ibu di kabupaten kota bisa terpenuhi. Itu ya, selain rapor pendidikan sebagai tolak ukur seperti itu dari pencapaian kualitas pendidikan di daerah baik di Kalimantan Selatan maupun di kabupaten kota, ada tidak, Pak, yang menjadi perhatian BPMP Kalimantan Selatan juga yang mungkin menjadi amanah dari pemerintah pemerintah pusat melalui Kemendikbudrismen kepada BPMP untuk agar dikawal juga oleh BPMP? Baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita bicara penjaminan mutu pendidikan itu hanya merupakan salah satu dari bagian program prioritas yang kami kawal. Kami di bawah Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen ini mengawal ada 8 program prioritas. 8 program prioritas yang kita kawal. Pertama terkait dengan revitalisasi sekolah. Rapid. Ya. Nah, ini yang kebetulan Rapid ini kan sekarang masih proses jalan. Nah, ini kemarin kami sudah diajak berkoordinasi, kemudian kita ikut mantau, bahkan kemarin kami juga melakukan supervisi ke sekolah-sekolah. Terutama sekolah-sekolah yang progres pembangunannya masih di bawah 25%. Dan sebentar lagi tim kementerian juga akan turun, nanti kami juga jam 12 ada rapat membahas untuk percepatan melihat sekolah-sekolah yang progresnya masih rendah, karena ini juga sudah bulan Oktober, sedangkan Desember harus selesai. Yang kedua, kami juga mengawal digitalisasi pembelajaran, Pak. Terutama sekarang ini yang sudah tahap perjalanan, yaitu IFP, Interaktif Flat Panel, yang merupakan program dari Pak Prabowo juga, yang kemudian dikawal oleh Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
Dan kita mengawal dan mengharapkan semoga semua sekolah segera mendapatkan di tahun ini. Karena memang pemberiannya bertahap. Rencananya semua sekolah. Dan kita kawal jangan sampai IFP nanti hanya alat pajangan Ya, saja dipajang yang nggak saja. pernah dimanfaatkan. Buat karaoke gitu ya. Buat karaoke atau bahkan tidak dipakai, Pak. Iya. Karena nggak bisa menggunakan. Seperti kasus tahun kemarin ketika dapat bantuan, bahkan ada 2 tahun nggak dibuka Iya, apa-apa. masih belum dipakai apa-apa. Iya. Atau juga ketika dibuka ketika Iya. mau Jadi UN barangnya rusak atau karena nggak dipakai. AN saja gitu ya. Rusak karena nggak dipakai. Iya. Gitu. Kita bilang Sayang bahwa sekali. rusak nggak apa-apa asal dipakai. Karena kan ada garansinya. Hmm. Dan kami mengawal itu dan beberapa kabupaten kota juga sudah berkolaborasi dengan kami membantu menyiapkan sekolah-sekolahnya kalau barang itu datang. Termasuk dengan Bapak Ibu dari BTIKP kemarin juga membantu kami membuat kawan animasiku untuk Kalimantan Selatan sebagai salah satu tambahan dalam rumah pendidikan konten. Sehingga guru-guru di Kalsel bisa memanfaatkan konten-konten itu untuk penggunaan IFP-nya. Dan hari ini kami juga dengan sekolah-sekolah PAUD di Kalimantan Selatan dari Direktorat PAUD melakukan kegiatan digitalisasi pembelajaran di BPMP Kalimantan Selatan. Ada 120 sekolah PAUD yang kita dampingi untuk pemanfaatan IFP tadi. Berarti PAUD juga menjadi perhatian untuk digitalisasi seluruh sekolah. Bahkan kemarin kami ada surat edaran dari Bu Sesjen, yaitu terkait dengan pemanfaatan bos kinerja, Pak. Nah, bos kinerja yang kemarin didapatkan oleh sekolah-sekolah kita, baik PAUD, SD, SMP, SMA, maka di situ wajib untuk melakukan bintek, e-coding, dan pembelajaran mendalam untuk menyongsong itu, termasuk PAUD juga. Gitu. Dan berikutnya yang kami kawal juga makan bergizi gratis, Pak. Oh iya. Walaupun makan bergizi gratis itu ada di BGN, kami tidak intervensi di situ, tapi kami mengawal sekolah, terutama membekali UKS-nya, unit kesehatan sekolah, sama PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Itu yang kita kawal agar sekolah kita semakin sehat dan menyiapkan tim sekolahnya. Kalau nanti ada makan bergizi gratis, mereka siap. Bagaimana persiapannya kalau sampah-sampahnya banyak, gitu ya. Terus kemudian menaruh makanannya, cuci tangan dan perilaku yang baik di sekolah dan mitigasi lainnya. Gitu. Berikutnya yang kami kawal kemarin sistem penerimaan murid baru SPMP. Kalau dulu kemarin kita kenal PPDB, sekarang SPMP. Itu juga kita kawal dan alhamdulillah tahun ini sudah berkurang, bahkan kurang banyak aduannya. Kemarin kami ketemu Ombudsman juga diskusi, tahun ini berkurang sekali aduan di Ombudsman. Ada, tapi nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah berhasil. Kemudian Pak, yang baru lagi juga wajar Dikdas 13 tahun. Ini yang kami soundingkan dengan terutama bunda-bunda PAUD. Kalau kita lihat di Kalimantan Selatan marak sekali di jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar, ada baliho besar, Pak Gubernur, Pak Ibu Gubernur atau Bunda PAUD itu tentang wajar Dikdas 13 tahun. Yaitu pentingnya 1 tahun pra sekolah. Pentingnya karena itu fase golden emasnya gitu ya, fase emasnya anak-anak tumbuh, sehingga kita inginkan di Kalimantan Selatan ini anak-anak usia 5-6 tahun bisa sekolah di PAUD gitu. Kemudian berikutnya penguatan karakter, Pak. Nah, penguatan karakter yang kemarin dilaunchingkan terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceria. Ini yang kami soundingkan ke satuan-satuan pendidikan agar anak-anak Indonesia, anak-anak semakin berkarakter. Minimal 7 kebiasaan tadi. Gitu. Kemudian pembelajaran dan penilaian. Nah, ini yang kita kawal juga, pembelajaran dan penilaian terkait dengan pembelajaran mendalam. Walaupun kami bukan LPD, tetapi kami mengawal dan memastikan pembelajaran mendalam ini sudah dipelajari, terutama untuk sekolah-sekolah yang mendapat bantuan bos kinerja. Kemudian penilaian terkait dengan ijazah. Sekarang kan kita menggunakan ijazah. Kemudian, nah terakhir tadi, penjaminan mutu pendidikan. Jadi kalau bicara penjaminan mutu pendidikan adalah salah satu program prioritas yang kami kawal, dan kami juga mengawal program-program yang lain. Jadi ada 8 itu Pak ya? 8 program prioritas. Yang menarik tadi ada Pak terkait dengan wajar 13 tahun. Diupayakan menempuh pendidikan 1 tahun sebelum sekolah dasar. Betul. Tapi kesiapan pemerintah daerah seperti apa? Mungkin saja, atau mungkin dari data BPM sendiri kan tidak semua daerah itu memiliki perbandingan rasio antara sekolah PAUD dengan mereka yang ingin di sekolah PAUD juga mungkin tidak seimbang. Masih bagaimana nih Pak? Baik Pak. Kemarin kami berdiskusi dan menjadi
inovasinya dari Bunda-Bunda PAUD di kabupaten kota. Karena kemarin melalui peran Bunda PAUD harapannya bahwa walaupun regulasi terkait dengan wajar Dikdas 13 tahun, misalkan kalau SD mau ke SMP itu pasti kan menunjukkan ijazahnya. Yeah. Nah, kalau wajib itu berarti satu harus ada peran dari pemerintah pusat nih yang menjembatani agar sekolah-sekolah di Indonesia bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran di PAUD. Nah, di Kalimantan sendiri, Pak, dari sekian 2.000 sekian desa, ini yang belum punya PAUD itu ada sekitar 120 desa. Artinya di situ ada potensi anak-anak yang tidak tertampung di usia 5-6 tahun untuk memasuki usia prasekolah, untuk memasuki jenjang pendidikan prasekolah atau di PAUD gitu. Nah, ini harapannya kami sangat berharap kemarin ketika dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dengan pemerintah Kabupaten Kota, terutama juga dengan Bunda-Bunda PAUD, semoga menjadi perhatian. Karena tentunya gerakan ini tidak bisa sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama dan berkolaborasi. Maka kita harapkan nanti, kalaupun tidak bisa tahun ini kan bertahap. Strateginya kan itu, kita bertahap. Tapi yang penting kita ajak anak-anak yang belum bersekolah di usia 5-6 tahun mau bersekolah dulu, Pak. Itu poin pentingnya itu. Karena di Kalimantan Selatan, APS, angka partisipasi sekolah, usia 5-6 tahun itu masih 80%. Lebih rendah dibanding anak-anak APS yang di SD, di setelah itu. Di usia 8-18 tahun, 7-18 tahun. Artinya partisipasinya usia 5-6 tahun masih rendah. Kita harapkan agar anak-anak yang usia tersebut bisa ngikutin belajarannya. Untuk penyiapan sekolah, untuk persiapan terutama gurunya, ini akan terus kita diskusikan, terutama dengan pemerintah kabupaten kota dan dari kementerian juga. Bahkan kemarin kami dengan Bu Direktur PAUD itu tahun depan itu akan ada alokasi anggaran untuk revitalisasi sekolah itu bisa 3 kali lebih besar di tahun ini. Artinya kalau sekolah-sekolah siap datanya, ada USW baru, unit sekolah baru, asal pemerintah kabupaten kota bisa menyiapkan lahannya, lahan yang bukan sengketa, pemerintah pusat siap membikinkan sekolah baru tadi. Anggarannya ada. Cuma masalahnya tinggal sinergi aja dengan kabupaten kota, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bisa menyiapkan lahannya tidak? Bisa menyiapkan tempatnya tidak? Kalau iya, segera disiapkan proposalnya, nanti bisa tindak lanjutin. Dan kami BPMP siap memfasilitasi. Dan kemarin kami sudah sampaikan juga sebenarnya di forum-forum resmi dengan Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Yang penting data di Dapodiknya diperbaiki. Sehingga kita nanti tahu mana kabupaten kota, sekolah mana, potensi mana, di desa mana, kantong-kantong mana yang potensi peserta didiknya banyak tapi sekolahnya tidak ada. Itu kan jadi sasaran USB, unit sekolah baru. Seperti yang saya sampaikan, di Kalimantan Selatan ada 120 desa yang tidak ada PAUD-nya. Mungkin bisa diverifikasi dan dicek kembali. 120 itu potensi tidak kalau didirikan unit sekolah baru. Banyak siswanya enggak gitu ya. Atau ke depan itu selama berapa tahun ada siswanya enggak. Kalau ada, nanti kajiannya, proposalnya bisa disampaikan. Nanti akan ada pemberian bantuan unit sekolah barunya dari kementerian. Ya, dan itu tadi BPMP siap memfasilitasi. Kami siap memfasilitasi, menjembatani, mengkomunikasikan, terutama dengan kementerian. Jadi kita kawal bersama-sama gitu. Seperti tahun ini, kalau kami sampaikan di Kalimantan Selatan ini ada sekitar 2.000 sekolah yang rusak berat. Dari 8.200 sekian, di Dapodik itu ada sekitar 2.000-an sekolah yang kategorinya rusak berat, Pak. Tapi ketika diverifikasi, ternyata datanya kadang ada yang tidak cocok di lapangan itu. Sehingga tahun ini, contoh ketika kita dapat 257 sekolah revitalisasi sekolah, tapi ketika diverfab di lapangan, datanya tidak cocok, sehingga kemarin kita di Kalimantan Selatan yang cocok datanya hanya 219 sekolah. Kan sayang sekali tuh, gitu ya. Nah, kami sangat mengharap dan menghimbau agar sekolah-sekolah bisa memperbaiki datanya di Dapodik. Sehingga kuncinya cuma itu, kalau ingin dapat revit, perbaiki data di Dapodik. Nanti akan diverifikasi, dicocokkan, kalau sudah sesuai, nah insya Allah bisa dapat bantuan revit. Ya. Gitu, Pak. Yang juga menarik, Pak Yuli, beberapa waktu lalu, ini ramai di media tentang
anak tidak sekolah. Yap. Ini kan angkanya sekian tuh untuk Ya, Kalimantan Selatan, ya, kabupaten kota sekian. ya, Nah, ini bisa dijelaskan, Pak? Mungkin ya, juga untuk pemirsa kita nantinya ini seperti ya, apa sebenarnya di betul Kalimantan Pak. Selatan. Nggih, begini Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan kalau kita bicara anak tidak sekolah, karena relate-nya hubungannya dengan APS, angka partisipasi sekolah. Ini akan menaikkan IPM kita. Maka kita akan mendorong agar angka partisipasi sekolah di Kalimantan Selatan ini bisa meningkat. Gimana caranya APS ini meningkat? Kita harus bisa menekan ATS, anak tidak sekolah. Jadi semakin rendah ATS-nya akan semakin baik APS-nya. Begitu kan, kuncinya kan di situ. Maka kemarin melalui data yang ada di Dapodik, Bapak dan Ibu, data Vervaldiu namanya, kita sampaikan data ATS di Kalimantan Selatan. Waktu itu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 ini, sebelum SPMB, sebelum tahun ajaran baru, di Kalimantan Selatan ini data anak tidak sekolah 60.000, Pak. Oke. Ini bisa berpotensi naik setelah penerimaan siswa baru. Mengapa naik? Kan datanya baru. Nanti akan ada anak-anak yang tidak melanjutkan, begitu ya. Karena di dalam ATS itu ada poin anak yang kategori DO, drop out. Ada anak yang lulus tapi tidak melanjutkan. Atau anak yang memang belum benar bersekolah. Nah, ini perlu kita koordinasikan terutama dengan kabupaten kota. Dan kami sangat mengapresiasi hampir seluruh kabupaten kota sangat perhatian itu. Bahkan kemarin Bukadis Provinsi juga sudah menyampaikan akan banyak kegiatan untuk penuntasan ATS, penanganan anak tidak sekolah. Jadi mulai dari provinsi, kabupaten kota, dan bergerak bersama. Kalau kami sampaikan di Indonesia gitu ya Pak, ada sekitar 2.000-an anak yang tidak sekolah. Kita menduduki peringkat sekitar 15 besar gitu ya, 15 dari 30 provinsi se-Indonesia. Dan paling besar itu ada di Jawa Barat. Maka kemarin ketika KDM Kang Deddy Mulyadi yang heboh membuat rombel SMA 50 itu salah satunya untuk ATS, PATS gitu. Karena di sana ada 600.000. Kalau kita 60.000 di Jawa Barat itu 600.000. Ada anggapan mungkin karena daya tampung kah seperti itu atau bagaimana? Macam-macam, Pak. Jadi macam-macam. Kalau bicara anak tidak sekolah itu, pertama bisa kami sampaikan karena merasa pendidikan tidak penting. Kedua, mengatakan anak kerja, mau langsung kerja cari duit. Gitu. Berikutnya juga karena kondisi ekonomi. Jadi kemarin beberapa yang kita survei itu, saya misalkan anak tidak sekolah mengapa? Karena setiap hari harus ngasih makan ternaknya. Kalau saya ke sekolah, siapa yang ngasih makan sapi, kambing saya? Tidak ada, Pak. Kedua, karena kondisi ekonomi dan orang tua memang tidak menuntut anak untuk melanjutkan, sehingga juga di pasar-pasar tuh ada anak yang ngupas bawang gitu. Gitu. Kemudian juga yang anak-anak yang kasus bullying, Pak. Nah, ada anak yang tidak mau sekolah karena dibully di sekolah. Itu juga banyak. Kemudian juga anak yang berbenturan dengan hukum. Anak kasus hukum. Aturannya anak tidak boleh dikeluarkan di sekolah. Itu ada aturannya. Gitu. Kemudian yang sangat lumayan banyak sekitar penyumbang ATS itu sekitar 4%, yaitu anak-anak disabilitas yang berkebutuhan khusus, Pak. Berkebutuhan khusus, rumahnya jauh, ke sekolahnya tidak bisa menerima. Bukan tidak mau, tapi memang dari sekolahnya gurunya tidak siap. Bisa jadi seperti itu. Karena kan ketika anak disabilitas kan kategorinya macam-macam ya. Dari pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Sehingga menjadi solusi. Maka kemarin ketika kita bicara PATS, penanganan anak tidak sekolah, yang alhamdulillah di Kalimantan Selatan, kami diajak pencanangan dengan bapak-bapak bupati, wali kota, termasuk Banjarmasin. Itu kita bikin komitmen bersama dengan Forkopindonya. Artinya ini ada goodwill, itikat baik nih dari pemerintah kabupaten kota provinsi untuk penanganan anak tidak sekolah. Hampir semua kabupaten kota sangat perhatian itu, dan kami sangat menyambut baik. Bahkan kemarin kita sampaikan juga data-data dan langkah-langkah konkret yang bisa kita bersamai, terutama untuk mengentaskan anak-anak tidak sekolah. Contoh kemarin dengan Kabupaten Banjar nih, Kabupaten Banjar juga ada pencanangan anak tidak sekolahnya dengan Pak Bupati, kemudian jadi program prioritas, gitu ya, sampai program-program penjemputan anak-anak di pasar itu di salah satu Kabupaten Banjar yang kemarin kami tahu, karena Banjar termasuk yang paling tinggi di Kalimantan Selatan. Gitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu Dinas Kabupaten Kota dan Bapak Ibu dari pemerintah Kabupaten Kota, regulasinya sudah disiapkan, goodwill-nya sudah ada, gitu ya.
Sehingga tinggal peran serta masyarakat juga sebenarnya. Siapa tahu nanti ada kembali lagi kayak gerakan orang tua asuh gitu ya. Jadi ada semacam laporkan kalau ada anak tidak sekolah di RT RW gitu. Itu kan Bisa kalau jadi ada, inovasi itu Pak ya. bisa. Jadi kayak gerakan, sehingga nanti kalau dari peran RT RW terlibat dan tahu di daerahnya masing-masing itu, oh di daerah saya ada 5 anak yang tidak sekolah, didatangi yuk, kenapa tidak mau sekolah? Tidak, oh orang tua nggak mampu, bikin gerakan. Jadi gerakan ini memang harus bersama-sama. Kalau dinas pendidikan nggak mungkin bisa menjangkau seluruh desa yang ada di situ. Maka Dukcapil, Pak Camat, Pak Kepala Desa. Maka kemarin kami mengajak Bunda PAUD Kabupaten Kota dan Provinsi, juga sampai turunannya Bunda PAUD di kecamatan sampai desa. Salah satunya Wajardikdas 13 tahun ini, dan mengajak mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah mulai dari RT, RW, desa, kecamatan gitu. Jadi ini kalau nggak jadi gerakan bersama susah, karena kita nggak tahu. Bisa jadi PATS itu datanya yang harus dilakukan memang verifikasi, Pak. Data yang ada ini harus diverifikasi. Apakah benar-benar anak tidak sekolah disebut jumlahnya sekian? Bisa jadi anaknya tadi ternyata sudah pindah, tapi KTP-nya belum. Padahal dia sekolah di kabupaten lain atau di provinsi lain, gitu. Datanya di sini belum. Itu termasuk yang di pesantren juga begitu Pak? Betul. Jadi salah satu data yang masuk anak sekolah itu bagi sekolah-sekolah yang terdata baik di datanya Kemenak, yaitu EMIS, maupun di Dapodik yang di bawah Dinas Pendidikan gitu. Maka solusinya untuk sekolah-sekolah informal seperti di pondok dan sebagainya, kita ajak agar mau ke PKBM. Oh iya. Sehingga itu salah satu solusi gitu ya. Kayak ini hari ini ada kebiar kesetaraan di Kota Banjarbaru. Artinya ngajak nih, ayo anak-anak yang statusnya nggak sekolah, ini loh sekolah kesetaraan, sekolah PKBM itu juga bagus, juga unggul gitu ya. Kalau alasannya tidak punya waktu, tidak mau di sekolah formal dan sebagainya, ada solusi lain gitu. Jadi ini etikat untuk mengajak agar anak-anak mau ke sekolah dengan apapun alasannya, ada solusinya gitu. Termasuk kita mohon maaf kalau ada anak-anak yang disabilitas tadi, kami juga menghimbau agar Bapak Ibu Dinas Pendidikan membantu menyiapkan guru-gurunya agar siap dan mau menerima. Kadang-kala kalau kita diskusi dengan bapak-bapak kepala sekolah itu, Pak kenapa ditolak gitu kan ada aduannya sampai ke kami gitu ya. Orang tuanya itu merasa anaknya ditolak ke sekolah A, ke sekolah B, ke sekolah C dan seterusnya, karena memang kami yang bukan menolak Pak, tapi guru kami yang nggak siap karena belum punya pemahaman bagaimana untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka itu kami sangat juga menghimbau Bapak Ibu Dinas Pendidikan memberikan pelatihan-pelatihan terutama Bapak Ibu guru agar juga bisa menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan kemampuan yang bisa diberikan gitu. Artinya agar anak tidak sekolah itu mau ke sekolah, terutama ke sekolah terdekat gitu. Kemarin kita diskusi kenapa nggak mau disekolahkan, maunya sekolah terdekat nggak ada, adanya sekolah nggak jauh. Cuma kalau sekolah nggak jauh, orang tuanya itu tidak bisa antar jemput karena tiap hari orang tuanya juga cari kerja gitu kan, sehingga kan sayang, misalkan anaknya nggak bisa jalan tuh, dia harus berapa kilometer ke sekolah untuk ke sana. Nah ini kalau ada nanti jadi program bersama kan enak tuh, jemput anak yang tidak sekolah karena berkebutuhan khusus, misalkan ada mobil-mobil khusus atau tim penjemputan atau kita sebut Satgas PATS gitu ya, bisa melihat mana sekolah-sekolah anak-anak yang punya kantong-kantong besar sehingga ada gerakannya itu, karena gerakannya itu ini sumbangan dari anak-anak yang mulai dari tingkat RT, RW, sehingga Pak RT kalau melaporkan, Pak RW juga melaporkan, Pak Kepala Desa melaporkan, tentu akan enak nih gitu. Sehingga tahu persis di RT, RW itu ada berapa anak yang tidak sekolah dan bagaimana cara ngajak anak sekolah tadi. Karena berbagai permasalahan tadi, entah itu yang disabilitas, kondisi ekonomi, atau bullying tadi. Bahkan ada kasus anak mau ke sekolah kembali kalau diantar Pak Polisi, karena merasa aman, karena sekolah dibully gitu. Ternyata betul setelah diantar Pak Polisi selama 2 minggu, akhirnya berikutnya dia sudah berani sendiri. Ini contoh. Gitu. Kompleks juga Pak ya sebenarnya. Kompleks kalau bicara PATS. Kita kerja bersama tadi itu yang penting Pak ya. Dan kami sekali lagi mengapresiasi Bapak Ibu di Pak Bupati, Pak Wali Kota yang sudah pencanangan PATS tadi dengan kasih nama branded masing-masing di setiap kabupaten kota. Artinya kan ini ada gerakan. Jadi kalau dikatakan apakah di PATS anak tidak sekolah belum ditangani, sudah ada goodwill-nya. Tinggal nanti prosesnya kan ini continue karena
data ini terus bergerak bertambah seiring dengan misalkan ketika SPMB tadi, sistem penerimaan baru sekolah awal ya, sekolah ada penerima mahasiswa baru, ternyata banyak yang nggak mendaftar. Ternyata anak yang melanjutkan, banyak anak yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ini akan menjadi penambah data ATS lagi berikutnya gitu. Sehingga sebenarnya pentingnya sekolah itu bukan disosialisasikan hanya di tingkat untuk kasus-kasus anak tidak sekolah, tapi ke seluruh masyarakat agar anak-anaknya yang saat ini sekolah nanti terus mau lanjut ke jenjang berikutnya. Jangan sampai kita sudah menangani anak yang tidak sekolah tadi, anak yang sekolah ini tidak melanjutkan. Kan jadi kasus baru, Pak. Gitu ya. Jadi kalau perlu memang harus ada mitigasinya. Kira-kira potensi anak yang tidak melanjutkan di sekolah ini ada berapa nih? Oh, mengapa? Atau mungkin sekolah bikin survei kecil-kecilan lah gitu ya. Kira-kira nanti Anda mau melanjutkan kemana? Ada nggak yang mengatakan saya tidak mau melanjutkan sekolah karena alasan ini? Nah, ini yang mungkin perlu diedukasi, didekati gitu. Ya, jadi memang harus kerja bareng. Nah, Pak Yuli, ini bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi dari beberapa informasi yang Pak Yuli sampaikan tadi, ada beberapa kabupaten kota yang sepertinya menunjukkan dengan gayanya masing-masing, strategi mereka masing-masing, dan sepertinya cukup berkesan begitu dengan Pak Yuli ya, apa yang mereka lakukan terobosan itu. Kira-kira kabupaten kota mana yang mungkin bisa kita belajar dari mereka, praktik baik dari mereka untuk bisa mungkin diadopsi oleh kabupaten kota lain dalam upaya mutu-mutu pendidikan tadi? Baik, kalau di Kalsel saya kira hampir merata ya. Banyak kami kemarin diajak diskusi dengan kabupaten kota, yaitu Kota Baru kemarin juga pernah membranding, gitu ya, membranding dengan nama anak Kota Baru semua sekolah, gitu. Itu di branding dan dia juga dengan Dukcapil itu bahkan udah lama itu. Kemudian Kabupaten Banjar juga sudah melakukan inovasinya. Kemudian Barito Kuala kemarin juga bahkan mengumpulkan operator-operator sampai 3 desa untuk mendata kembali itu di Barito Kuala. Hulu Sungai Tengah juga demikian, sudah mengumpulkan operator sekolah untuk mendata dan ngecek kembali, memverifikasi anak yang tidak sekolah. Banjarmasin kemarin juga sudah bercanangan. Kemudian Tanah Laut juga demikian, bahkan kemarin juga sempat di Jakarta. Kemudian ada juga Balangan kemarin juga sampai ke Sidoarjo yang penanganan anak tidak sekolahnya juga lumayan baik begitu ya. Dan banyak kabupaten kota lain, Pak. Tapi sekali lagi ini perlu dijaga bersama-sama gitu. Kalau nggak dijaga dan ini selesai ya nanti data PATS-nya itu gerak terus gitu ya. Karena semakin kita kan nggak bisa menutup kemungkinan yang saat ini sudah sekolah, tiba-tiba besok berhenti sekolah. Itu kan namanya nanti DO atau lulus tapi tidak melanjutkan, atau yang drop out tiba-tiba sudah sekolah tapi keluar. Sehingga data PATS ini bukan data statis tapi datanya terus bergerak, gitu ya. Bergerak terus gitu. Karena tadi data-datanya kan kita update di Raportik dan EMIS gitu. Nah ini sekali lagi upaya bersama goodwill ini harus tetap dijaga menjadi gerakan bersama, mulai dari desa, RT, RW, sekolah juga demikian dengan strateginya masing-masing gitu. Siapa tahu nanti ada award dari Pak Bupati untuk desa, RT dengan gerakan terbaik gerakan sekolah gitu ya, seperti gerakan orang tua asuh. Bahkan dulu ada yang ini Pak, program guru penggerak gitu ya, guru penggerak yang digerakkan untuk menjadi orang tua asuh. Ada tuh, saya cuma kabupaten mana itu. Artinya kan di desanya, di sekitarnya dia jemput bola. Oh, saya tahu di desa saya ada 2 anak yang tidak mampu bersekolah. Maka diajak untuk bersekolah dengan dibiayai dari orang tua asuh tadi. Jadi banyak sekali harusnya inovasi yang bisa kita mungkin bisa kita pikirkan gitu Pak. Sehingga kalau ATS bisa kita tekan, insya Allah APS-nya baik. Gitu ya. Baik. Ini kita hampir di ujung suara kita Pak. Tapi kalau bisa Pak, memilih mungkin kalimat untuk menggambarkan masa depan pendidikan di Kalimantan Selatan, kalimat seperti apa Pak Yuli? Menggambarkan, saya optimis gitu ya dengan peran serta Bapak Ibu dan gerakan Bapak Ibu di kabupaten kota. Karena setiap kali kami berkunjung baik ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau dengan Pak Bupati atau terutama dengan Bunda-Bunda PAUD, semuanya menunjukkan semangat yang sama. Ternyata mutu pendidikan perlu kita kawal bersama-sama dan gerakan ini menjadi gerakan perubahan bersama-sama. Saya optimis kalau dari pusatnya, dari
Pak Bupati, Pak Wali Kota, bahkan Pak Gubernur melakukan gerakan akan diikuti oleh lini-lini di bawahnya. Dan saya optimis insya Allah semoga masa depan pendidikan di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Ditunjukkan setiap tahun SPM kita meningkat. Standar pelayanan pendidikan kita di Kalimantan Selatan meningkat. Kami sangat mengapresiasi dan bangga tentunya sebagai bagian dari warga Kalimantan Selatan. Ya, baik. Terima kasih BPMP Kalimantan Selatan yang pasti untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya. Banyak peran yang harus diambil. Tidak hanya parsial, tidak hanya oleh BPMP, sinergi bersama, kolaborasi bersama. Terima kasih banyak Pak Yuli, Kepala BPMP Kalimantan Selatan sudah hadir di studio kami. Sami-sami. Mungkin kita bisa dilanjutkan di lain kesempatan begitu Pak ya. Begitu ya, dan sehat selalu Pak Yuli, salam untuk kawan-kawan di BPMP. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah atas membersamai Satuan Pendidikan, membersamai dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Semangat Bapak Ibu untuk meningkatkan mutu pendidikan bermutu untuk semua. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Yuli, sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, demikian ngobrol dengan singkat saya bersama Pak Yuli Haryanto, Kepala BPMP Kalimantan Selatan. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan juga memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita akan minum Pak. Yes.